Orang ini bernama Kim Suho, dia hanya seorang remaja biasa yang suka membaca buku novel. Yang suatu hari dia membaca sebuah novel. Di novel tersebut MC-nya adalah seorang pendekar yang ditugaskan untuk menjaga seorang anak orang kaya bernama Lloyd. Tapi anak tersebut adalah orang yang bermasalah yang suka membuat keributan. Bahkan ketika warga desa melihatnya saja, membuat mereka berlari ketakutan. Nah, si Kim Suho tiba-tiba masuk ke dalam novel tersebut, dan menjadi anak bermasalah ini. Apes banget emang, karena si Kim Suho ini sudah tahu alur cerita dari novel ini, dia merasa kecewa karena di dalam novel walaupun dia anak orang kaya, sebenarnya orang tuanya itu mempunyai banyak hutang, dan karena anak ini bermasalah, di saat dia jatuh miskin tidak ada orang yang mau membantunya sama sekali. Dan di akhir cerita dia akan mati. Agar hal itu tidak terjadi, dia harus membuat warga desa tidak membencinya lagi dan harus mencari uang untuk melunasi hutang orang tuanya. Karena di kehidupan aslinya dia seorang civil engineer, dia menggunakan keahliannya untuk menghasilkan uang. Di awal chapter diperlihatkan sebuah desa yang masih menyatu dengan alam. MC kita yang baru terpanggil ke dalam novel yang dia baca dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kasihan banget dah baru dipanggil ke dunia novel langsung tergeletak di jalan. Dia terbangun dengan suara notifikasi di depan matanya. Anjay kayak solo leveling. Dia akhirnya tersadar kalau dia terpanggil ke dalam sebuah cerita di dalam novel. Seperti cerita-cerita yang biasa dia baca, setelah tersadar dia merasa kedinginan dan dalam kondisi rahang yang tidak normal. Yang ternyata rahangnya mengalami dislokasi akibat tertidur di jalan. Sistem aja menertawai MC kita ini. Mendengar suara sistem membuatnya marah dan langsung memukul notifikasi itu. Saat dia sedang memikirkan tubuh siapa yang dia rasuki dalam novel Ksatria Darah dan Besi tiba-tiba ada yang memanggilnya dengan nama Lloyd. Dan yang memanggilnya itu ternyata MC sebenarnya dalam novel itu yaitu Javier Asrahan yang merupakan seorang ksatria pedang. Saat melihat Javier akhirnya dia sadar kalau dia sekarang sedang merasuki anak bermasalah bernama Lloyd Frontera. Javier membawa Lloyd untuk pulang dan memberinya sebuah selimut untuk menghangatkan badannya yang sebelumnya menggigil kedinginan. Javier juga menjelaskan kenapa Lloyd bisa sampai tertidur di jalan. Ternyata di siang hari Lloyd minum-minum sampai mabuk dan kemudian menghancurkan perabotan di kedai minum itu, kemudian dia pingsan dalam perjalanan pulang. Setelah mengamankan Lloyd, Javier pun pergi untuk melaporkan apa yang sudah terjadi kepada ayahnya Lloyd. Lloyd merasa sangat kesal karena dia diberikan peran yang menyedihkan, karena di dalam cerita dia akan mati sebagai seorang pengemis. Saat sudah siang Lloyd menemui ibunya dan menyuruh Lloyd untuk meminta maaf kepada pemilik kedai yang Lloyd rusak perabotannya. Mendengar Lloyd akan meminta maaf membuat ibunya dan Javier sangat terkejut. Karena itu seperti bukan Lloyd biasanya, Lloyd pun pergi ke tempat pemilik kedai dengan didampingi oleh Javier. Javier menemani Lloyd bukan untuk menjaga Lloyd, melainkan untuk menjaga orang-orang yang akan ditemui oleh Lloyd. Orang-orang yang melihat Lloyd seketika berlarian menjauhinya. Lloyd berpikir kalau dia harus memperbaiki citranya agar orang-orang ini tidak membencinya lagi agar nanti di saat dia kesusahan akan ada orang yang mau membantunya. Saat dia menanyakan keahlian atau skill tertentu kepada sistem, muncul notifikasi tentang skill apa saja yang dia miliki di dunia novel itu. Lloyd yang melihat skill-skill yang dia punya membuatnya sangat kesal kepada sistem itu. Setelah sampai di depan kedai minum itu, Lloyd pun masuk dengan mengucapkan permisi terlebih dahulu. Javier yang melihat tingkah laku Lloyd merasa heran karena ada yang berbeda sejak semalam. Seperti Lloyd telah menjadi orang lain. Lloyd yang sudah masuk dan melihat betapa berantakannya kedai itu dan banyak barang yang sudah dia rusak, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf sambil mengakui semua kesalahannya. Melihat tingkah Lloyd yang tidak seperti biasanya membuat pemilik kedai menjadi waspada. Setelah itu Lodi dan Javier pun pergi meninggalkan kedai itu. Dalam perjalanan Lloyd berkata kalau wajah pemilik kedai seperti tidak senang walaupun dia sudah meminta maaf. Javier menjelaskan kalau wajar saja wajah pemilik kedai seperti itu, karena barang yang sudah dihancurkan oleh Lloyd merupakan hasil jerih payahnya. Meminta maaf saja tidak akan membuatnya senang tanpa memberikan ganti rugi atas apa yang sudah dihancurkan oleh Lloyd. Ketika berjalan tiba-tiba Lloyd terpikiran sesuatu, daripada memberikan uang sebagai kompensasi atas kerugian, yang tentu saja Lloyd tidak memiliki uang. Lebih baik membuat sesuatu untuk pemilik kedai itu, yaitu sebuah pemanas lantai yang tidak ada di zaman itu, dan jika semua orang suka maka Lloyd dapat menjualnya dan kemudian bisa menghasilkan banyak yang untuk membayar hutang orang tuanya. Dengan begitu kehidupan Lloyd tidak akan berakhir dengan menyedihkan, dengan memanfaatkan keahlian di dunia sebelumnya yaitu seorang civil engineer. Lloyd juga sudah berpengalaman bekerja di tempat konstruksi. Sekarang Lloyd menjadi sangat bersemangat untuk mengubah kehidupannya yang ada di dalam novel. Lloyd yang sudah bersemangat pun mengajak Javier untuk kembali ke kedai itu. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi kalau perjalanannya baru saja telah dimulai, dan sekarang dia memiliki sistem RP yang merupakan nilai hubungannya dengan orang lain. Lloyd yang sedang memikirkan apa sebenarnya RP itu, tiba-tiba mendapat sebuah notifikasi lagi dari sistem kalau dia bisa mendapatkan poin RP dengan cara memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Setelah sampai di kedai minum itu, Lloyd memberikan sebuah kontrak kerja kepada pemilik kedai sebagai ganti rugi atas kerusakan yang dia lakukan. Melihat tingkah laku Lloyd yang tiba-tiba berubah membuat pemilik kedai menjadi curiga. Pemilik kedai takut kalau dia akan ditipu oleh Lloyd. Lloyd yang tidak mau rencananya gagal begitu saja. Mau tidak mau menggunakan cara yang sebenarnya tidak mau dia lakukan, yaitu dengan memasang muka brengsek untuk memaksa pemilik kedai menandatangani surat tersebut.
Dan ternyata cara tersebut berhasil. Ya walaupun pemilik kedai menyetujuinya karena ketakutan, setelah kontrak berhasil dibuat, sekarang Lloyd dapat langsung membuat pemanas ruangan, tapi sebelum memulai bekerja, Javier menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lloyd. Lloyd sudah memaksa pemilik kedai menyetujui kontrak yang bahkan Javier saja tidak tahu apa sebenarnya dari kontrak itu. Lloyd menjelaskan kalau dia akan membuat pemilik kedai dan ibunya tersenyum. Lloyd pun memulai pekerjaannya. Berkat keahliannya di kehidupan sebelumnya, Lloyd dapat dengan cepat membangun pondasi bangunannya. Tapi sehebat apapun kemampuannya, tentu saja dia akan merasa kewalahan kalau membangun dengan hanya mengandalkan tenaganya saja. Apalagi tubuh yang dia masuki adalah tubuh orang yang sebelumnya tidak pernah bekerja keras dan hanya minum-minum saja. Javier yang melihatnya merasa terheran-heran. Karena ternyata benar, kalau Lloyd akan membuat sesuatu untuk pemilik kedai. Apalagi sekarang Lloyd tiba-tiba mempunyai keahlian dalam bidang konstruksi. Lloyd sudah seminggu bekerja tanpa henti, membuat sekujur badannya kelelahan sampai gemetar. Lloyd dengan tubuh yang sudah kelelahan tetap memaksakan untuk terus bekerja. Lloyd yang sudah terlihat tidak sanggup, dengan cepat Javier membantunya dan akan menggantikan Lloyd untuk sementara. Lloyd menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Javier. Javier yang sudah mengerti apa yang harus dia lakukan, dengan sekejap Javier telah memotong kayu-kayu itu dengan sangat baik. Lloyd yang melihatnya sangat terpukau dengan kemampuan yang dimiliki oleh Javier, dan dengan tidak tahu malu, si Lloyd malah meminta Javier sekalian membantunya untuk menggali. Bangke emang nih orang? Javier yang penasaran dengan hasil akhirnya seperti apa, akhirnya memutuskan untuk membantu si Lloyd untuk menggali. Setelah cukup lama mereka bekerja, akhirnya bangunan itu selesai dibangun. Lloyd pun memanggil si pemilik kedai beserta ibunya untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Pemilik kedai menjadi sangat senang ketika melihat ibunya juga senang. Akhirnya apa yang diucapkan oleh Lloyd telah terjadi. Yaitu pemilik kedai dan ibunya akan tersenyum, karena rumah itu memang dirancang untuk promosi. Lloyd pun mengenalkan rumah itu kepada warga desa dan meminta mereka itu mencobanya sendiri. Rumah itu memang dirancang untuk sebagai penghangat di kala musim dingin nanti. Orang-orang yang sudah mencobanya merasakan kenyamanan yang hangat ketika berada di dalam rumah itu. Lloyd pun dengan sigap menawarkan pemanas ruangan tersebut kepada orang yang sudah mencobanya. Tapi karena Lloyd adalah anak yang sering membuat masalah, jadi warga desa tidak langsung mempercayai perkataan Lloyd. Lloyd dengan terpaksa menggunakan sikap brengseknya lagi untuk memaksa warga desa agar mempercayainya. Di tengah obrolan itu tiba-tiba muncul ayah Lloyd yang bernama Across Frontera. Lloyd dibawa pulang oleh ayahnya dan diajak makan untuk membicarakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lloyd. Tanpa basa-basi ayah Lloyd langsung menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Lloyd. Lloyd dengan mode kasarnya menjawab kalau dia hanya membuat sebuah kamar dengan lantai yang memiliki penghangat untuk pemilik kedai minum. Bahkan ayah Lloyd ternyata sudah tahu kalau Lloyd sudah membuat perjanjian dengan warga untuk kamar dengan penghangat itu. Lloyd menjawab kalau ayahnya tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Lloyd. Lloyd pun langsung pergi meninggalkan ayahnya di meja makan. Ayahnya berkata kalau Lloyd tidak perlu memikirkan masalah keluarga mereka. Walaupun mereka dalam kondisi sulit, ayahnya yakin kalau dia bisa mengatasi masalah itu dalam waktu yang singkat, dan meminta Lloyd untuk jangan menyimpang terlalu jauh. Lloyd yang mendengar perkataan ayahnya itu langsung berbalik dengan muka sedih. Karena teringat akan kenangan di kehidupan sebelumnya, Lloyd pun tetap pergi dan berkata kepada ayahnya, jangan menyerah karena Lloyd juga akan berusaha. Saat pergi Lloyd memikirkan pesanan yang sudah dia terima, dia juga sudah mendapatkan uang untuk biaya konstruksinya. Saat sedang berjalan, Lloyd melihat dua orang yang merupakan seorang rentenir. Kedua orang itu hanya berjalan melewati Lloyd tanpa menyapanya, yang membuat Lloyd merasa heran terhadap dua orang itu. Kedua rentenir itu mendatangi ayah Lloyd untuk menagih hutang yang sudah jatuh tempo. Lloyd yang sedang melihat ayahnya dimarahi oleh para rentenir itu mencoba memahami kondisi terlebih dahulu. Lloyd yang sebelumnya sudah mempelajari sistem yang hanya bisa dilihat oleh dirinya mencoba memahami apa sebenarnya yang bisa dia lakukan dengan sistem itu. Sekarang Lloyd dapat menukarkan poin RP untuk menukarnya dengan sebuah skill tertentu. Saat Lloyd menukarkan poin RP dengan skill survei dasar, tiba-tiba matanya mengeluarkan cahaya yang membuatnya terkejut dan bersemangat. Dengan skill barunya itu Lloyd dapat dengan mudah untuk membuat sebuah desain untuk kamar penghangatnya tanpa menggambar manual menggunakan kertas. Tinggal ada satu permasalahan, yaitu tenaga. Tidak mungkin jika hanya mengandalkan Javier untuk membangun semua pesanan itu. Tiba-tiba dia mendapat sebuah notifikasi dari sistem, kalau dia bisa memanggil makhluk fantasi dengan menukarkan RP Point. Tapi masalahnya sekarang dia belum memiliki RP Point yang cukup untuk ditukar dengan makhluk fantasi. Sekarang dia perlu mengumpulkan RP Point terlebih dahulu. Di sisi lain, ayah Lloyd yang sedang dimarahi oleh rentenir itu semakin terpojokan. Bahkan ayah Lloyd tidak bisa berkata apa-apa. Saat rentenir itu mulai kurang ajar, dengan berkata kepada ayah Lloyd, kalau dia tidak bisa membayar hutangnya dia hanya perlu menjual istri dan pelayan-pelayannya. Lloyd yang sedang menguping dengan cepat langsung menghampiri rentenir kurang ajar itu. Lloyd dengan muka mengancam berkata kalau para rentenir itu bisa dijatuhi hukuman karena masuk rumah seorang bangsawan tanpa diundang. Rentenir yang bodoh itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Lloyd. Dengan muka sombong Lloyd pun memanggil Javier untuk memotong tangan rentenir itu karena sudah melanggar peraturan. Mendengar hal itu, kedua rentenir itu ketakutan dan langsung pergi dari rumah Lloyd. Setelah rentenir itu pergi,
Lloyd memberikan sejumlah uang kepada ayahnya yang merupakan uang muka yang dia dapat dari warga. Awalnya ayahnya curiga kalau itu uang yang dia dapat dengan cara yang tidak benar. Tapi Javier menegaskan kalau Lloyd tidak akan dibiarkan menipu warga. Javier akan mengawasi Lloyd untuk menepati janjinya kepada warga. Mendengar perkataan Javier membuat ayah Lloyd menjadi lebih tenang. Lloyd dan Javier pun memutuskan pergi. Berkat kejadian barusan, Lloyd dapat memperoleh RP Point yang cukup banyak. Rencana Lloyd berhasil untuk mendapatkan RP Point dari membantu ayahnya. Di malam hari di sebuah tempat sepi, Lloyd sedang melakukan sesuatu yaitu mencoba memanggil makhluk fantasi yang akan berguna untuk membangun rumah. Setelah Lloyd memanggil makhluk itu, tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang besar di depannya. Eits, tapi bohong, ternyata lingkaran sihirnya sangat kecil WKWKWKWK. Lloyd yang awalnya terlihat sangat terpukau menjadi sangat kecewa. Makhluk yang sebelumnya ada di bayangan Lloyd adalah makhluk mitos seperti naga ataupun makhluk lainnya, tapi yang keluar malah sebuah hamster yang kecil. Muka Lloyd bahkan seperti yang sudah kehilangan harapan saat hamster itu muncul. Hamster itu juga berteriak-teriak karena Lloyd meremehkannya. Hamster itu pun memuntahkan sebuah kertas yang isinya buku panduan penggunaan hamster itu. Anjay, kayak handphone aja ada buku panduannya. Di dalam kertas itu tertulis kalau Lloyd harus memberi makan hamster itu dengan biji bunga matahari yang dapat dia beli dengan menukarkan RP Point. Lloyd mencoba memberi makan hamster itu dengan biji bunga matahari yang berwarna merah. Di kertas panduan itu dikatakan kalau hamster itu diberi biji bunga matahari yang berwarna merah, maka hamster itu akan berubah menjadi besar, dan jika diberi yang berwarna biru maka ukurannya kembali mengecil. Setelah hamster itu diberi makan biji bunga matahari berwarna merah, seketika tubuh hamster itu bersinar, dan Lloyd yang berada di dekat hamster itu terhempas karena tiba-tiba ukuran hamster itu berubah drastis menjadi sangat besar. Lloyd yang melihatnya sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Jirlah muka si hamster jadi sangat sombong. Lloyd yang melihatnya menjadi sangat senang. Karena sekarang pengganti alat berat sudah ada, si Lloyd seneng banget dah dapat kuli gratis. Di pagi hari, Lloyd mengumpulkan pasukan tentara milik ayahnya untuk dijadikan kuli gratis lagi. Lloyd merasa heran kenapa ayahnya tidak memecat para tentara pemalas ini yang tidak ada kerjaan. Padahal kondisi keuangan keluarga mereka sedang kritis, tapi berkat itu Lloyd dapat tukang kuli gratis dengan total ada 30 tentara. Tiba-tiba muncul seseorang yang memanggil Lloyd, dan orang itu adalah Neumann, ksatria senior keluarga Baron Frontera. Lloyd sudah mengira kalau orang itu akan datang. Karena Lloyd sudah tahu alur cerita novel ini, dia sudah tahu sifat asli dari si Neumann ini. Keluarga Baron menjadi bangkrut juga karena orang ini menjual informasi kepada seorang penipu. Lloyd sudah merencanakan sesuatu agar si Neumann ini tidak lagi menjadi ksatria senior. Lloyd tahu kalau orang ini mudah sekali terpancing emosinya. Dengan sengaja Lloyd menghamburkan tanah ke muka si Neumann ini, yang membuat si Neumann ini menjadi sangat marah kepada Lloyd. Lloyd dengan nada mengejek menantang Neumann sambil mengarahkan skop ke wajah Neumann. Di kamar Lloyd, Javier menanyakan kepada Lloyd, apakah Lloyd yakin bisa menang karena dengan percaya diri menantang Neumann. Lloyd dengan nada mengejek berkata, tentu saja dia Lloyd tidak yakin akan menang. Lawannya adalah seorang ahli pedang sedangkan dia hanya seorang pengangguran. Apakah Javier bodoh? Jirlah, si Lloyd malah ngejek Bang Javier. Muka Javier langsung mengerut menahan kesal, bahkan dia sudah memegang pedangnya. Seperti mau menebasi Lloyd. Tiba-tiba tanpa rasa bersalah karena sudah mengejek Bang Javier. Si Lloyd minta untuk diajari cara menggunakan pedang. Tentu saja Bang Javier tidak akan mau untuk mengajari Lloyd menggunakan pedang. Bahkan Bang Javier berkata, jika manusia sampah seperti Lloyd mempelajari cara berpedang, maka orang-orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya. Anjay pedes juga kata-kata Bang Javier nih, tapi Lloyd tidak menyerah begitu saja. Lloyd sudah tahu kalau Javier sebenarnya mengalami susah tidur atau insomnia. Karena Javier adalah seorang pendekar pedang tingkat tinggi, maka dia mempunyai indera yang sangat tajam yang menyebabkan dia susah tidur. Lloyd pun menawarkan kesepakatan dengan Javier, kalau Lloyd dapat menyembuhkan insomnia Javier, maka Javier harus bersedia mengajarinya menggunakan pedang. Javier dengan muka sombong menyetujui kesepakatan tersebut, karena dia yakin kalau Lloyd pasti gagal menyembuhkan insomnianya. Javier sudah melakukan segala cara seperti terapi dan menggunakan herbal, tapi insomnianya tidak sembuh juga. Javier pun dapat tertidur dengan sangat pulas. Yang Lloyd lakukan hanya membacakannya buku kuliahnya tentang beton bertulang. Jirlah, Mimin juga kalau dibacain itu pasti tidur dah. Lloyd yang sudah berhasil membuat Javier tertidur pulas, memasang muka sombongnya dan berkata kalau sekarang semua kemampuan berpedang Javier akan menjadi miliknya. Muka sombongnya sekarang sudah tidak ada. Bukannya diajari teknik berpedang. Lloyd malah disuruh berlari 50 putaran di lapangan itu dulu untuk melatih fisiknya. Walaupun sedang kecapean, si Lloyd masih bisa mengejek Bang Javier. Berkat kelakuan konyol si Lloyd, dia mendapatkan skill baru, yaitu manusia menyebalkan. Lloyd sampai kesal mendengar skillnya itu dan marah-marah kepada sistem. Walaupun Lloyd merasa sangat lelah, tapi jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dia sendirian tidak ada satupun orang yang menyambutnya dengan hangat. Dia juga harus bekerja siang malam agar tidak kelaparan. Sekarang dia hanya perlu berlari dengan semangat. Javier yang melihat Lloyd yang sangat berusaha, akhirnya memutuskan untuk mengajarinya ilmu berpedang. Lloyd juga mendapatkan RP Point tambahan karena telah memperbaiki hubungannya dengan Javier.
Di sisi lain ayahnya Lloyd sedang berdiskusi dengan Neumann tentang duel dengan Lloyd. Ayah Lloyd meminta Neumann agar tidak membuat Lloyd cedera parah, cukup sadarkan Lloyd saja, tapi Neumann sudah merencanakan akan membunuh Lloyd sekaligus kedua orang tuanya. Kemudian dia akan melarikan diri ke tempat yang jauh. Sebulan kemudian, akhirnya waktu duel Lloyd dengan Neumann sudah tiba. Banyak sekali orang yang menonton duel itu. Ayah dan ibu Lloyd sangat mengkhawatirkan Lloyd karena takut terjadi apa-apa kepadanya, tapi Lloyd dengan senyumnya sangat percaya diri. Bukannya menggunakan pedang untuk berduel dengan Neumann, tapi Lloyd malah menggunakan skop yang dia minta ke pandai besi untuk dibuatkan. Orang-orang mengira kalau Lloyd hanya membuat sebuah lelucon dengan menantang Neumann. Tapi Javier yang sudah tahu akan usaha Lloyd sebulan terakhir untuk berlatih, dia tahu kalau Lloyd sedang tidak bermain-main, pertandingan pun dimulai. Neumann langsung memasang kuda-kuda serius, tapi Lloyd malah membalasnya dengan kuda-kuda yang aneh. Melihat tingkah Lloyd membuat Neumann semakin emosi dan langsung menyerang Lloyd, walaupun dengan kuda-kuda yang aneh. Lloyd dapat dengan mudah menangkis serangan dari Neumann, yang membuat Neumann semakin marah dan dengan marah menyerang Lloyd kembali. Tapi serangan tersebut dapat ditangkis dengan mudah lagi oleh Lloyd. Bahkan Javier saja yang melatihnya sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Lloyd mengejek si Neumann dengan muka menyebalkannya. Ternyata Lloyd sudah mempelajari kemampuan untuk bertempur jarak dekat saat masih menjalani wajib militer di Korea. Lloyd kemudian melancarkan serangannya ke Neumann. Neumann bahkan terkejut kalau Lloyd bisa melakukan itu. Lloyd memilih sekop untuk senjatanya bukan tanpa alasan. Ujung sekop yang lebar dapat digunakan untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Pertarungan mereka menjadi semakin sengit. Lloyd menggunakan teknik yang dia pelajari dari Javier yaitu langkah dasar teknik pedang. Neumann yang sudah mulai merasa kalau dia tidak bisa menganggap remeh Lloyd. Neumann sekarang menggunakan teknik yang disebut Manahart. Teknik yang hanya bisa digunakan oleh seorang ahli pedang yang sudah berlatih bertahun-tahun. Dengan cepat Neumann melesat ke arah Lloyd dan memberikan serangan kepada Lloyd dengan menggunakan kemampuan Manahart. Ayah Lloyd yang melihatnya merasa sangat khawatir kepada Lloyd, karena teknik Manahart bukanlah teknik yang dapat ditangkis oleh orang biasa. Tapi ternyata Lloyd masih bisa menangkis serangan Neumann tersebut. Lloyd ternyata juga mempunyai sebuah teknik yang mirip dengan Manahart yaitu tenaga dalam asrahan. Setelah berhasil menangkis serangan Neumann, Lloyd langsung bersiap menyerang Neumann dengan sekuat tenaga menggunakan sekopnya itu. Neumann pun berhasil diserang oleh Lloyd di bagian kepalanya. Bahkan gigi Neumann sampai terlepar ke atas. Tidak sampai di situ, Lloyd terus-menerus menyerang Neumann tanpa ampun, dan akhirnya Neumann pun tumbang. Duel itu pun dimenangkan oleh Lloyd. Orang-orang yang melihat duel itu menjadi sangat terkejut tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan ayah Lloyd juga tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi di depan matanya. Ayah Lloyd pun menyuruh mereka untuk berhenti dan memutuskan. Pemenangnya adalah Lloyd. Lloyd yang sudah memenangkan duel itu malah terus-menerus memukuli si Neumann itu dengan ekspresi yang sangat liar. Tentu saja Lloyd melakukan itu, karena di cerita novel itu Neumann adalah penyebab masalah keluarga mereka. Lloyd yang sedang memukuli Neumann, dengan cepat dihentikan oleh para prajurit. Lloyd meminta para prajurit itu untuk melepaskannya. Dia juga akan berhenti memukuli Neumann. Tapi bohong, si Lloyd malah memukul Neumann lagi dengan keras, di saat orang lain menganggap Lloyd sudah kehilangan akalnya. Javier malah menyimpulkan kalau Lloyd sengaja melukai sekujur tubuh Neumann, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Apalagi dari mata Lloyd sangat tenang, dia melakukan itu bukan semata-mata karena termakan amarah, tapi dengan sengaja seolah sudah direncanakannya. Saat melatih Lloyd, Javier terkejut karena tiba-tiba Lloyd meminta Javier untuk mengajarinya teknik tenaga dalam asrahan, yang bahkan seharusnya tidak ada yang tahu akan teknik itu, dan berkat teknik itu, Lloyd dapat mengalahkan Neumann tanpa harus terluka. Ayah Lloyd berteriak kepada Lloyd agar segera menghentikan perbuatannya itu. Lloyd pun langsung berhenti dan meminta ayahnya untuk membuka kain yang menutupi meja di depan ayahnya itu. Saat kain itu dibuka, ternyata itu adalah surat-surat yang berisikan tentang orang yang menipu ayah Lloyd dalam bisnis. Neumann sangat terkejut karena seharusnya surat-surat itu sudah dia sembunyikan di tempat yang aman. Ayah Lloyd yang sudah membaca isi dari surat-surat itu seketika mukanya menjadi pucat dan badannya sampai lemes karena tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Lloyd menyarankan sebuah hukuman kepada Neumann, yaitu menjatuhkan seekor tikus yang menakutkan ke kepala Neumann. Jika Neumann terluka maka dia harus diusir dari wilayah Baron, dan jika tidak terluka, dia akan diturunkan jabatannya dan akan diberikan kesempatan untuk bertobat. Ayah Lloyd pun menyetujuinya, begitu pula dengan Neumann. Seperti apa yang diperkirakan oleh Lloyd, kalau Neumann tidak akan bertobat jika diampuni, Neumann dalam hatinya berkata kalau dia akan membalas dendam kepada Lloyd, karena dia tidak mungkin terluka jika hanya dijatuhi sebuah tikus. Lloyd tidaklah bodoh jika harus membiarkan Neumann masih berkeliaran di wilayah Baron. Lloyd memberi makan hamsternya dengan biji bunga matahari kemudian melemparnya ke atas kepala Neumann. Seketika hamster itu menjadi sangat besar, orang-orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut, bahkan Javier saja yang sering bersama dengan Lloyd merasa terkejut. Neumann yang sudah tidak bisa apa-apa pun hanya bisa diam ketika hamster itu jatuh menimpanya. Anjay, Lloyd bergaya kayak Power Ranger aja. Setelah urusan dengan Neumann selesai, sekarang Lloyd bisa fokus pada pembangunan wilayah Baron. Dia menggunakan kemampuan menggali hamster itu untuk membuat jalan terlebih dahulu. Tentara yang sebelumnya tidak ada pekerjaan, sekarang mereka sudah seperti kuli yang bertenaga. Javier yang sering bersama Lloyd tiba-tiba menanyakan,
Dari mana pengetahuan Lloyd mendapatkan pengetahuan ini? Lloyd juga membuat sistem penghangat yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan Javier menanyakan apakah Lloyd benar. Benar Lloyd. Akan sangat berbahaya kalau Javier tahu ternyata Lloyd adalah Kim Suho yang masuk ke tubuh Lloyd. Tapi untungnya Lloyd sudah memperkirakan ini akan terjadi. Jadi dia menggunakan skill spesial yaitu skill keras kepala. Dengan muka menyebalkannya Lloyd berkata kalau dia mempelajarinya diam-diam selama ini. Walaupun Javier sering mengawasinya tapi Lloyd beralasan kalau dia bisa saja belajar saat sendiri seperti sebelum tidur ataupun saat lagi boker. Javier tidak bisa berkata-kata lagi mendengar ucapan dari Lloyd. Lloyd pun langsung pergi meninggalkan Javier. Lloyd meminta Bayer untuk mengawasi para tentara itu membuat selokan sementara Lloyd akan pergi dulu. Sebelum Lloyd pergi, Javier meminta untuk ikut dengannya karena sudah tugas Javier untuk mengawal Lloyd. Lloyd pun mengiyakannya dan berkata kalau mereka akan pergi ke tempat yang lumayan jauh untuk mengambil kembali uang yang dirampas dari mereka. Di sebuah kota kecil di perbatasan, ada orang yang sedang kesal karena dia baru saja kalau berjudi. Dia adalah penipu real estate bernama Tordes. Sekarang dia sedang berharap bertemu seseorang yang polos untuk diambil uangnya. Tiba-tiba Lloyd muncul dan langsung mengenalkan diri kalau dia adalah Lloyd Frontera. Saat mendengar nama Lloyd Frontera seketika orang itu terkejut dan ketakutan. Dengan cepat orang itu meminta pengawalnya untuk membawanya pergi melarikan diri. Tanpa bertanya pengawal itu langsung membawa Tordes pergi dari rumah itu dengan menerobos jendela. Lloyd yang sudah memperkirakan apa yang terjadi, meminta Javier untuk berjaga di luar dan bersiap. Tapi ternyata pengawal Tordes merupakan seorang penyihir hitam. Penyihir itu menembakkan sihir hitam ke arah Javier. Bukannya lari tapi Javier dengan santai melenyapkan sihir itu dengan tebasan pedangnya. Penyihir yang terkejut karena sihirnya bisa dihentikan dengan begitu mudahnya langsung pergi meninggalkan Tordes sendirian di sana. Javier yang sudah kesal kepada Tordes karena sudah menipu seorang bangsawan, dia bersiap menebasi Tordes. Tapi dengan cepat Lloyd menghentikan Javier untuk membunuh Tordes. Dengan alasan kalau mereka hanya perlu membawa Tordes ke pengadilan dan akan dihukum pancung. Javier sangat terkejut karena sekarang Lloyd bersimpati kepada orang lain. Lloyd pun mengikat si Tordes. Tordes sangat ketakutan bahkan sampai bergemetar. Lloyd dengan muka baiknya meminta Tordes untuk tidak perlu ketakutan seperti itu. Lloyd hanya meminta dia untuk mengembalikan semua sisa harta milik keluarga Lloyd. Dengan begitu Lloyd akan memaafkan tindakan Tordes. Tordes yang mendengarnya menjadi lebih senang dan akan mengembalikan semua harta itu. Tapi Lloyd mengajukan sebuah syarat sebagai pengganti atas tindakan penipuannya itu. Dan syaratnya itu adalah kontrak kerja. Lloyd dengan senyum mengatakan isi kontrak kerjanya yaitu Tordes harus bekerja padanya dengan potongan upah sebesar 80% sampai hutannya lunas. Dan untuk sampai lunas dibutuhkan waktu 520 tahun. Tordes yang mendengarnya jadi sangat terkejut. Ternyata dia memang tidak diampuni. Javier juga sangat terkejut. Dia sudah salah menilai Lloyd karena sebelumnya dia bersimpati kepada orang lain. Tapi ternyata Lloyd hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih daripada harus menghukum pancung penipu ini. Si Lloyd emang pintar daripada harus membunuh si penipu. Dia tidak akan mendapat apa-apa. Tapi jika membiarkannya hidup dan dijadikan kuli akan lebih menguntungkan. Dengan terpaksa Tordes menyetujui kontrak kerja itu sambil menangis, daripada dia harus dihukum pancung dia lebih memilih bekerja seumur hidupnya. Di perjalanan pulang Lloyd dan Javier membicarakan uang yang sudah mereka dapatkan akan digunakan untuk membayar para pekerja, karena tidak akan cukup jika hanya mengandalkan 30 tentara saja. Lloyd terpikirkan untuk membuka lowongan pekerjaan, tapi yang dia khawatirkan yaitu citra buruk anak bermasalah akan menyusahkannya mendapatkan kepercayaan warga. Saat sudah sampai Lloyd pun mengumumkan kalau dia membuka lowongan pekerjaan untuk mendapatkan lebih banyak pekerja. Dan tidak disangka ternyata banyak orang yang berdatangan untuk wawancara. Lloyd sampai terheran-heran karena seharusnya dia dibenci oleh semua orang. Tapi yang datang sebanyak ini. Javier menjelaskan kalau Lloyd sudah memasang lantai penghangat dengan harga yang murah dan tepat waktu. Lloyd juga sudah menghukum pengkhianat dan dapat melakukan pemanggilan makhluk fantasi. Jadi orang-orang sudah menganggap Lloyd orang yang dapat diandalkan. Bahkan orang yang melamar pekerjaan saja berterima kasih dengan tulus kepada Lloyd karena berkat lantai berpenghangat buatan Lloyd anaknya tidak akan sakit karena kedinginan lagi. Pria itu juga berkata kalau dia punya kerabat di wilayah sebelah yang ingin memasang lantai berpenghangat kepada Lloyd. Lloyd yang mendengarnya langsung kepikiran ide licik untuk menaikkan harga pembuatan lantai berpenghangat karena jaraknya yang lumayan jauh. Javier yang melihat muka licik Lloyd akhirnya sadar alasan kenapa Lloyd memberikan harga yang murah untuk lantai berpenghangat. Tapi Javier masih penasaran alasan Lloyd membuat jalan sampai harus menembus kaki gunung. Lloyd menjelaskan kalau pembangunan lantai berpenghangat membutuhkan banyak sekali kayu. Maka dari itu pasti hutan di sana akan menjadi gundul. Dan dia akan membuat jalan sampai ke kaki gunung untuk mempermudah proses penambangan batu bara yang ada di sana. Dan nantinya akan dijual. Dengan harga untuk menghasilkan lebih banyak uang, karena kayu akan semakin susah didapatkan. Maka orang-orang tidak punya pilihan lain selain membeli batu bara kepada Lloyd. Javier yang mendengar rencana Lloyd langsung berekspresi menjijikan karena kelakuan Lloyd yang licik ini. Javier menjelaskan kalau bukan tanpa sebab ayah Lloyd tidak menambang batu bara itu. Sebelum selesai menjelaskan, Lloyd langsung memotong ucapan Javier dan berkata, kalau dia sudah tahu permasalahan itu, yaitu tambang yang mudah runtuh karena pondasinya lemah. Tapi dengan pengetahuan modern yang ada di kepala Lloyd, menambang batu bara bukanlah hal yang mustahil. Lloyd pun pergi dari sana dan mengajak Javier
Karena masih banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan, di tempat tambang batu bara, di dalamnya ternyata banyak sekali monster yang mengerikan. Lloyd yang sedang berada di rumahnya menggunakan sihir pemanggilan, kemudian menembakkan sihir itu ke langit, dan tiba-tiba muncullah sebuah gedung apartemen yang sangat besar dari dalam tanah, yang ternyata itu hanya hayalannya saja. Lloyd yang sudah merasa bosan harus menggambar setiap desain lantai berpenghangat itu karena level desainnya masih level 1. Lloyd yang sedang mengeluh tiba-tiba muncul pesan dari sistem. Kalau Lloyd tidak suka dengan skill yang dia terima itu, dia dapat menggambar manual lagi seperti sebelumnya. Jir, ini sistem ternyata baperan juga ya. Mendengar itu Lloyd langsung kembali bekerja mendesain lagi sambil memuji-muji skill yang diberikan oleh sistem. Setelah itu Lloyd pergi ke tempat tambang batu bara yang akan dia bangun. Dia mencoba menggunakan skill pemindai untuk melihat isi dari tambang batu bara itu. Lloyd berpikir kalau dia harus segera melakukan penggalian tambang itu. Tapi masalahnya kalau menggunakan tenaga manusia akan membutuhkan waktu yang lama. Si hamster juga sedang sakit karena terlalu banyak bekerja. Gila emang sih. Lloyd kayak kerja Rodi aja nih si hamster. Lloyd akhirnya memutuskan menukarkan RP Point untuk melakukan pemanggilan makhluk fantasi agar dapat menggantikan si hamster untuk menggali tambang itu. Setelah menunggu akhirnya makhluk fantasi itu muncul dan seperti si hamster ukurannya sangat kecil. Beberapa minggu kemudian tambang itu sudah terlihat lebih baik, berkat kemampuan makhluk fantasi itu yang bernama Bangul. Skill bangun yaitu dapat membesar dan memakan tanah untuk menggali terowongan. Tanah yang sudah dimakan oleh Bangul akan dia keluarkan menjadi sebuah baja. Dan tugas Javier adalah untuk memotong baja-baja itu menjadi ukuran yang lebih kecil. Javier merasa terhina karena dia yang seorang satria pedang harus memotong kotoran dari ulat raksasa. Lloyd menggunakan skill pemindai untuk mengecek terowongannya, dan akhirnya batu baranya sudah ada dekat, tinggal sedikit lagi mereka bisa sampai di sumber batu bara itu. Semua itu berkat skill menggali milik Bangul. Tapi tiba-tiba Lloyd mendengar sesuatu di ujung terowongan yang dia buat. Tiba-tiba muncul monster semut dari dalam ujung terowongan itu yang membuat semua orang termasuk Lloyd yang berada di paling depan sangat terkejut. Tapi untungnya Lloyd dapat membunuh semut itu dengan sekop miliknya. Akhirnya monster yang tidak ada dalam novel pun muncul. Lloyd menyuruh semua orang untuk pergi dari sana. Karena semut itu tipe hewan yang berkelompok, sudah pasti akan ada banyak sekali monster semut di sana. Untungnya ada Javier yang dapat membantai para monster semut itu dengan mudah. Tapi jika hanya mengandalkan Javier untuk menahan para semut itu akan mustahil. Karena di terowongan itu kadar oksigennya sangat sedikit yang akan membuat Javier lebih cepat kelelahan untuk mengalahkan para semut ini. Lloyd memiliki ide yang cukup gila, yaitu memanfaatkan batu bara untuk membara para monster itu. Lloyd meminta Javier untuk menerobos kawanan semut itu dan akan langsung menuju sarang semut. Walaupun Javier tidak mengerti rencana Lloyd, tapi Javier percaya kepada Lloyd dan langsung menerobos kawanan semut itu. Dengan cepat Javier mengalahkan para semut di depan mereka dan langsung masuk ke dalam. Ayah Lloyd yang mendengar kabar kalau di dalam tambang itu ada monster semut, dengan cepat menggunakan baju tempur untuk pergi ke sana. Para pekerja sudah pergi melarikan diri tapi Lloyd dan Javier masih ada di dalam tambang itu untuk menahan para semut. Lloyd dan Javier yang sedang kerepotan karena semut yang sangat banyak itu. Tapi mereka masih belum menemukan sarang semut itu. Bahkan untuk seorang ksatria pedang seperti Javier saja tidak akan bertahan lama lagi karena kekurangan oksigen. Lloyd menggunakan skill pemindainya untuk mencari lapisan gas yang mudah terbakar. Lloyd yang sudah menemukan lokasi gas itu, langsung menggali sedangkan Javier melindungi Lloyd. Tiba-tiba terdengar suara berfrekuensi tinggi yang membuat Lloyd dan Javier terganggu pendengarannya. Dan suara itu ternyata berasal dari monster yang lebih besar. Walaupun Javier tidak yakin akan bisa menahan ratu semut itu. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Sedangkan Lloyd terus-menerus menggali. Saat gas yang mudah terbakar itu keluar, Lloyd langsung menyuruh Javier untuk lari ke arah pintu masuk. Kemudian Lloyd langsung melemparkan obornya ke area dekat gas itu, yang menyebabkan ledakan yang sangat besar. Dengan sigap, Javier langsung melindungi Lloyd dari ledakan itu. Keren emang Bang Javier. Bahkan suara ledakan itu terdengar sampai ke pintu masuk terowongan. Ayah Lloyd yang menyaksikannya berteriak histeris memanggil Lloyd, dan maksa ingin masuk ke dalam terowongan itu. Tapi ditahan oleh Bayer karena akan sangat berbahaya kalau masuk dengan gegabah ke dalam. Javier yang melindungi Lloyd sekarang tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan Bangul, dengan badan yang sudah lemas. Lloyd tetap berusaha menggali jalan keluar yang sudah tertutup karena ledakan barusan. Lloyd harus menggali secepat mungkin karena kadar oksigen di sana mulai menipis. Javier yang sedikit sadar sebelum kembali pingsan melihat kegigihan yang dilakukan oleh Lloyd, yang kemudian Lloyd memperoleh RP Point tambahan karena Javier melihat kegigihan Lloyd. Dengan RP Point yang sudah mencapai 157, Lloyd meminta sistem mencarikannya sebuah skill yang berguna di kondisi saat itu yang akan dia tukar dengan RP Point.